Dia makan padi, makan beras, kagak nyampe satu sawahnya dia makan. Kalau ini mah, wah, sama sawah-sawahnya dilek-lek dimakan. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih malam hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali ini sama kita, Empo Mochika, dalam acara Ruang Cerita Kisah Kasus. Okelah warga, yang namanya udah temanya kisah kasus mah pasti dah lupa pada yang gua kasih ceritanya itu terkait cerita-cerita yang bikin kesel, bikin emosi naik turun gitu kan, kebanyakannya malahan naik begitu kan, ya tanduk pada keluar kiri kanan. Terkait apa? Lu penasaran kan? Yang lagi rame pokoknya ya, terkait panen tunjangan. Udah itu aja. Yuk, kagak usah panjang kali lebar, kita lanjut aja ke cerita berikutnya. Nah warga, lo pada ngerasakan akhir-akhir ini rakyat ini, warga ini tuh lagi diuji terkait emosi. Terkait emosi kita tuh lagi diuji sama siapa? Sama mereka pembokat kita yang katanya wakil rakyat begitu kan. Pertama terkait kenaikan gaji yang bisa jadilah sehari itu mencapai 3 juta gajinya katanya kan. Nah udah gitu juga segala ada tunjangan beras sebulan 12 juta, tunjangan bensin 7 juta begitu kan, belum uang apa namanya, tunjangan rumdin rumah dinas begitu kan, sebesar 50 juta satu bulan begitu kan. Kita mah jadi warga tibang nelen ludah gitu kan, sampai pada bau cocot itu ludah ngedengerin orang 10 juta, 11 juta terkait tunjangan, terkait duit yang didapat gitu kan. Kerjanya mah mending kalau pada benar-benar ngewakilin rakyat. Cuma kan kebanyakan kerjanya gimana ya, bingung gua juga ngomonginnya. Soalnya kayaknya kalau menurut Empok nih, Empok pribadi kagak ngerasain gitu terkait dampak kinerja mereka itu apa, perwakilan rakyat itu apa. Tetep aja rakyat ada yang kesusahan, kesulitan mah teriak-teriak pada kagak didengar begitu. Itu mah Empok yang ngerasa, kagak tahu dah kalau lu pada mah ya sama apa kagak sama Empok gitu ngerasainnya. Nah kita bahas satu-satu terkait kenaikan gaji. Kenaikan gaji bisa mencapai sehari itu 3 juta katanya gitu kan. Wajar warga ya, wajar sehari 3 juta gitu kan, wajar. Soalnya katanya kan tunjangan-tunjangan lainnya udah dihapus, tapi mana nyatanya tunjangannya juga masih ada itu begitu kan. Nah udah gitu katanya ya terkait tunjangan rumah dinas yang 1 bulan sebesar 50 juta katanya wajar begitu kan. Soalnya kan kebanyakan katanya itu kalau para wakil-wakil ini tuh kebanyakan dari luar kota katanya, yang harus bekerja di si gedung S ini gitu kan, sinian gitu di sana gitu kan. Jadi mau gak mau katanya harus ngekos karena kan gatal melulu. Gua tiap asal ngebawain cerita pasti gatal ini ya hidung. Nah terkait masalah itu kan harus ngekos katanya, bahkan bisa jadi katanya ambillah katanya kos-kosannya itu sehari juga 3 juta begitu kan, sama kayak gajinya 3 juta tuh kosan katanya, dikali 26 hari katanya kurang lebih sekitar 78 juta. Di situ aja mereka sebenarnya masih nombok, katanya masih harus nombok begitu. Bapak, gue pengen ngomong nih ya. Aduh kan jadinya gue kasar lagi ngomongnya, gue lu lagi. Ntar gue yang ada ngeri disentil ini gue. Nih, Bapak, Empok mau ngomong ya. Nih kali ini nih kagak gue langsung Empok. Empok mau ngomong. Coba atuh Pak, kata Empok apa? Udah Empok setiap ngomong itu di media-media sosial Empok gitu ya. Udah ngekos bareng sama rakyat-rakyat yang ada di bawah aja. Apa itu mau dirusun tuh, cocok itu dirusun ya, di rumah susun, happy biar berbaur sama rakyatnya, biar ngerasain bagaimana kehidupan rakyatnya yang berada di rumah susun. Atau kagak ngontrak petakan deh, udah 1 petak 2 petak begitu kan, kagak usah banyak-banyak ya. Sehari itu bisa nyampe gope atau enggak 800, kalau di daerah-daerah Jakarta 800 juta kali ya sebulan tuh. Bukan sehari, sebulan itu.
biar kenal juga tuh sama tetangga kiri kanannya. Kalau kontrakan pedagang kan bang saling sebelah-sebelahan itu kan kelihatan. Jadi kenal, benar-benar merakyat, akrab sama rakyat. Atau kagak, kalau misalkan mau nyari rumah satu, lu ngontraknya itu ngontrak di rumah subsidi aja, sama masih berbaur juga sama rakyat. Biar tahu gitu bagaimana cara tinggal di rumah yang subsidi, yang satu bata itu menjadi ada dua atap. Kalau ngomong kencang dikit aja sampai kedengeran sama yang sebelah, begitu ibaratnya. Ya, jadi biar berbaur sama rakyatnya, kan wakil rakyat begitu. Itu terkait kos-kosan ya. Udah kagak usah hedon-hedon, kagak usah mahal-mahal. Nah, yang ketiga terkait apa? Tunjangan beras. Lu itu hitungan bagaimana sih? Sampai sebulan 12 juta. Banter-banter beras harga 15.000. Itu aja udah premium. Dikali misalkan ya 12 juta dibagi 15.000, 800 liter sebulan itu beras yang pada lu makan. Buset dah. Itu lu mau jadi juragan beras? Apa emang tunjangan beras? Gua kalau dapat tunjangan beras sebulan 12 juta menghasilkan 800 liter, udah gua mah beralih jadi pengusaha tukang beras beneran, ketahuan ya. Udah gitu yang makan siapa? Buto ijo yang makan, kolor ijo, si hulak apa siapa itu? Ya Tuhan, satu bulan nyampe 800 liter. Apa mungkin yang mau dikasih makan keluarga se-RT, se-RW itu? Gua aja nih ya, empo makan 5 orang, 6 sama adek. Sebulan paling habis timbang 25 kilo. Kalau dihitung per liter itu sekitar 33 liter. Dengan harga berasnya itu 495, gopek lah ya. Cukup. Lah ini ya Allah ya Robi, gua mah ya ngadi-ngadi. Itu terkait beras. Mungkin udahlah kita berpikir positif ya, si buto ijo yang mau dimakan gitu kan, saking rakusnya ya. Perutnya juga, ususnya juga segede apa itu ya. Udah gitu aja kita mah ya sebagai warga berpikir positif aja. Kalau mungkin dia itu mau ngasih makan buto ijo, udah gitu aja. Jadi hitung-hitungannya itu agak kemana gitu kan, membludak begitu. Nah, terus yang berikutnya yang keempat apa? Subsidi bensin 7 juta. Makin gatal aja ini mulut gua. Sempat tadi hidung, sekarang mulut. Subsidi bensin 7 juta. Lu ngapain sih ngebuang-buang dana buat bensin 7 juta? Pada pakai Alphard, Mercy, kayak begitu ya. Innova, Pajero kali kan kayak begitu kan. Ujung-ujungnya mah katanya ada tuh salah satu anggota dewan yang ngomong, katanya udah macet begitu kan, setengah jam kagak jalan-jalan, katanya dari Bintaro kayak begitu. Makanya jangan pada pakai mobil-mobil pribadi apa udah, apalagi nyampe Alphard kayak begitu yang mobilnya panjang gitu kan, gede, ngabisin jalan sempit. Udah naik transportasi umum aja udah ya, itu 7 juta lu kurangin aja dah, kasih dah 3 juta dah, duit bensin 4 jutanya bagiin ke rakyat ya, dana buat rakyat begitu ya. Tuh 7 juta katanya. Naik transportasi umum, ada KRL, ada MRT ya, ada WUS sekarang mah tuh. WUS itu kan katanya kereta tercepat kan, bisa itu digunakan. Coba kalau yang ada di luar kota kayak Bandung kayak begitu kan, bisa dipakai itu. Ojol tuh, dengan cara lu menggunakan transportasi umum, menggunakan kayak semacam ojek online atau kagak mobil-mobil online kayak begitu kan, secara tidak langsung lu juga memperdayakan masyarakat yang ada di bawah, memberikan hasil tunjangan lu berbagi sama rakyat-rakyat yang di bawah yang membutuhkan. Lebih bermanfaat kayak begitu daripada itu bensin dimakan sendiri buat ngisi mobil sendiri kayak begitu. Udah kalau kata gua mah tunjangan bensin tuh jangan gede-gede, 1 juta cukup, 2 juta dah, sisanya bagiin ke rakyat. Kalaupun mau gede gitu dengan syarat tuh tunjangan bensin, lu jangan ngebawa mobil sendiri, tapi lu naik transportasi umum, entah itu apa Jaklinggo ya, apa itu yang Jaklinggo itu yang angkot lah ibaratnya kan, apa itu busway, KRL, MRT, ojol. Jadi secara tidak langsung tuh duit tunjangan lu yang 7 juta itu bisa dirasakan sama warga-warga, sama masyarakat-masyarakat yang ada di kalangan bawah. Begitu, lebih bermanfaat, lebih berkah. Ya kalau perlu tuh beras juga lu bagi-bagiin juga. Bagi-bagiin tuh ke
ke rakyat-rakyat yang di bawah, satu karungnya yang beratnya 25 kilo itu kagak bakal habis-habis lo itu duitnya juga. Bener-bener gue mah ya, minggu-minggu ini terkait masalah yang katanya perwakilan rakyat ini tuh malah ngebikin rakyat itu mumet emosi. Rakyatnya sendiri aja dihitung kebutuhan per hari buat makan tibang 20.000. Anak SD SMP terkait makan gratis dihitungnya tibang 15.000 lah. Lo hitung-hitung buat beras aja nyampe 12 juta sebulan. Sehari berapa berarti itu, coba sok hitung. Gue mah udah kagak mau ngitung, udah mumet harga gue ya. Beneran. Kita aja sebagai rakyatnya pajak sana sini, jualan online juga sama. Di luar administrasi ada biaya pengemasan di angka 1.250 nyampe 1.500. Begitu. Giran kita sebagai rakyatnya yang membayar pajak dempet-dempetan di kereta api, di angkot, di busway, pada berdiri, pada begini tuh ketek sampai pada dipajang-pajang kayak begitu. Giliran yang menerima pajaknya pada enak-enak, dapat tunjangan beras 12 juta, tunjangan bensin 7 juta, tunjangan ngekos 50 juta ibaratnya buat tunjangan rumdin. Itu yang nerima pajaknya, giran kita tuannya yang ngebayar gitu kan, majikannya sampai pada dempet-dempetan begini tuh. Di transportasi umum apa pada kagak malu? Alah, gua mah ya iyalah dari zaman kalau malu mah nggak bakalan ada tunjangan kayak begitu ya kan? Berarti makanya ada tunjangan kayak begitu. Ya mereka pada kagak punya malu, udah pada putus urat malunya. Udah ya warga ya. Udah gue kalau masih ngebahas terkait mereka ini nih pembokat kita ya kan, pembokat kita itu mereka kan, kita yang mengirim mereka untuk duduk di sana kan. Giliran rakyat diperkecil, dipersulit, diperbanyak pajaknya, hitungan buat biaya hidupnya diperkecil, giliran mereka hitungan per hidupnya dibikin gede mengelembung ke atas. Buset, bener-bener lu mah ya, tikus sawah aja kagak nyampe dia kalau makan beras itu nyampe habis satu sawah. Tikus sawah loh ya, ini mah lebih-lebih dari tikus sawah. Oh iya kan, lupa tikus berdasi. Lebih terhormatan tikus sawah loh. Dia makan padi, makan beras kagak nyampe satu sawahnya dia makan. Kalau ini mah wah, sama sawah-sawahnya dilek-lek dimakan. Udah segitu aja deh warga ya, daripada kita makin mumet yang ada nanti uban kita malah numbuh banyak. Udahlah, kita lihat aja nanti bagaimana itu dia. Walaupun mungkin dia di dunia bersenang-senang gitu kan, ya kita mah nanti urusannya sama yang di atas aja, di akhiratnya nanti seperti apa. Udah begitu aja ya. Intinya mah nih, wahai para wakil-wakil yang mengatasnamakan rakyat, tolonglah bekerja memang benar-benar untuk rakyat. Dengarkan suara-suara rakyat. Buktikan kalau memang tujuan awal kalian itu datang dan duduk di singgasana sana untuk mewakili rakyat, suara-suara rakyat. Buktikan, tunjukkan, jangan hanya ingin mengambil gaji-gaji dan tunjangan-tunjangan yang gede saja, tapi rakyat kalian di bawah masih banyak yang memprihatinkan. Udah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.